Halo teman-teman mahasiswa khususnya semester 3 akuntansi. Baik, di video ini akan kita bahas terkait dengan praktek untuk aset ya, baik berwujud maupun tidak berwujud nantinya bisa kita simulasikan. Nah, secara teori kemarin ketika kita bicara aset tak berwujud ya, dimana kelebihan ketika aset itu dibeli ya, diakuisisi, di mana dibeli dengan nilai lebih itu akan memunculkan adanya goodwill. Nah, begitu juga bagaimana nanti ketika aset itu dibeli dengan cara mengeluarkan saham ya, bagaimana goodwill atau pencatatannya ketika ditukar atau diganti dengan lembar-lembar saham. Nah, untuk kasus di sini aktiva di dalam entitas yang dimiliki dengan total adalah 40 juta. 40 juta di sini total dari aktiva yang dimiliki itu. Ada goodwill 5 juta di mana akan ditukar dengan 40.000 lembar saham biasa atau saham saham biasa, 40.000 lembar saham biasa, di mana nilai nominalnya atau nilai per lembarnya adalah 1.000. Nah, kalau kita melihat dari pertukaran ini ditukar dengan 40.000 kali 1.000 per lembarnya, itu sudah mencerminkan nilai aktiva ya, nilai aktiva, sehingga kelebihannya nanti bisa dicatat sebagai agio kalau kita bicara saham ya. Nah, ketika dilakukan pencatatan ya, aktiva 40 juta, goodwill 5 juta, kemodal saham 40 juta, agio saham 5 juta ketika ditukar dengan saham. Nah, nanti ketika modal sahamnya tidak sesuai dengan jumlah aktiva ya, tentunya akan mengalami kerugian ya. Kerugiannya tinggal melakukan perhitungan di mana modal sahamnya tidak sebanding dengan total aktivanya. Nanti itu akan mengalami penurunan atau kerugian itu sendiri. Nah, contoh lain misalnya aset di sini ya, aset di sini yang dimiliki oleh perusahaan ya, oleh perusahaan PT Hilmi itu melihat ya, terkait dengan nilai aset dan liabilitasnya dalam ribuan. Diketahui bahwa aset tetapnya 200 juta, persediaan 130 juta, piutang dagang 40 juta, kasnya 30 juta, liabilitas lancarnya 48 juta. Nah, ketika di total ini 352 juta. Nah, namun perusahaan lain mau membelinya 400 juta. Nah, sehingga nanti selisih ketika terjadi penjualan entitas ini, di mana ada sisi goodwill-nya yang diakui sebagai goodwill karena membeli atau ada pembeli membeli lebih dari nilai wajarnya. Nah, karena kok perusahaan mau membeli lebih dari nilai wajar ya, mungkin ada beberapa kriteria atau pertimbangan tertentu sehingga dibeli dengan harga jual yang tinggi atau dengan harga belinya itu lebih dari nilai wajar. Harapan ke depan memiliki kontribusi akan menghasilkan pendapatan yang maksimal, sehingga goodwill itu diakui selisih antara nilai wajar dengan nilai jualnya. Nah, sehingga transaksi tadi bisa dicatat ya, aset tetap 200 juta, persediaan 130 juta, piutang dagang 40 juta, kas 30 juta, goodwill 40 juta, ada liabilitas 48 juta, kas 400 juta. Nah, ini ketika transaksi munculnya goodwill dari akuntansi aset tetap tak berwujud. Mungkin ini ya untuk penjelasan secara singkat terkait dengan praktek akuntansi untuk
aktiva tetap tak berwujud, di mana memunculkan goodwill. Terima kasih.